Oke, Ya, untuk maju dalam pilkada, karena kita punya aturan Bang, itu adalah salah satunya parliamentary threshold. Ya. Artinya usungan dari partai politik itu penting, atau independen. atau bisa maju independen. Karena kalau independen ini bulan Mei sudah berjalan. Ya. Kalau untuk pencalonan dari partai politik itu bulan Agustus. Artinya sekarang gini, apakah Anda sudah melakukan penjajakan politik ini? Ya, Bung Dori, sebagaimana kita ketahui, selama ini kita hubungan baik dengan teman-teman dari fraksi yang ada di DPRD provinsi, dan juga sebagian ada ketua DPW ataupun ketua partai di provinsi Jambi ini berada di DPR. Komunikasi kita selama ini cukup baik dengan teman-teman. Kemudian ada safari politik juga kita lakukan. Udah berjalan ya? Itu kalau persoalan partai mana nasional pada hari ini itu kita serahkan kepada DPP. Mana yang terbaik? Tentu kalau partai itu kan melihat pertama indikator ya. Ya akan diusungnya kader itu melalui elektabilitas calon. Ya, kader. popularitas kan. Elektabilitasnya. Tentu itu tidak terlepas. Nah makanya saya bertanya ke Anda tadi bahwasanya apakah safari politik sudah dilakukan? Ya. Karena sayang ketika ada calon potensi itu tidak dapat maju dikarenakan ada persoalan partai. Dan hari ini itu yang saya rasakan Bung Dori, bahwa begitu banyak penggalan, begitu banyak tikung menikung, kemudian begitu banyak hari ini saran dan masukan, kemudian mob politik itu sudah biasa. Dan itu yang saya rasakan akhir-akhir ini lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Dan itu semuanya adalah ya kembali kepada diri kita. Saya harus bisa melawan emosional dan lain sebagainya. Saya belajar untuk. Tapi Anda sudah siap dengan penolakan dari tokoh-tokoh kerinci? Apapun itu konsekuensinya Bung Dori, itu harus kita lakukan, harus kita jalani. Ya tentu ada yang suka, ada yang tidak banyak suka. juga yang tidak suka. Dan semua kandidat pasti demikian. Itu tergantung kepada individu sebagai penilaian dari kacamata mana dia harus menilai orang ini layak dan tidak layak menjadi pemimpin. Jadi Demikian juga berpartai. malam ini kita sudah bisa mempertegas Anda adalah calon nomor 1. Insya Allah. Oke. Jadi saya kembali Bang, karena menjadi pemimpin ini semua ini adalah masalah. Ya. Kadang orang lupa di sana. Ya. Karena pemimpin ini tempat orang marah, tempat orang sedih, tempat everything, semuanya. Saat ini Anda sudah ditempah di Komisi 4. Ya. Anda sudah diminta oleh rakyat untuk membawa programnya dan Anda sudah melakukan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, karena bagi saya yang bisa merubah negeri itu ketika pendidikannya bagus. Karena Komisi 4 berbicara masalah pendidikan. Ya. Sekarang bagaimana kondisi pendidikan kita? Kondisi pendidikan kita di Provinsi Jambi ya secara umum sudah berangsur membaik, namun ada beberapa yang kekurangan. Salah satunya adalah anggaran dan sumber daya. Karena kalau kita mau meningkatkan sumber daya manusia, otomatis ini berbicara anggaran. Nah, berbicara anggaran di Provinsi Jambi dari 4,9 triliun itu hanya ada di angka 1,2 pendidikan. Dan sayangnya pendidikan ini dari seluruh dini. Anggaran ini diambil dari seluruh dini. Penilaian 1,2 ini pembagiannya merata. Melakukan pelatihan saja di bidang katakanlah kesehatan, ini juga masuk ke pendidikan. Nah seharusnya 1,2 ini tidak lagi diganggu. Ini benar-benar adalah untuk tingkat SMA, SMK, SLB atas kewenangan provinsi di Provinsi Jambi. Kita kemarin melaksanakan kegiatan studi banding, studi tiru ke Sumatera Barat. 3 sumber pendidikan di Sumatera Barat. Pertama adalah CSR. Yang kedua sumbangan pihak ketiga. Yang ketiga adalah APBD. Kita di Provinsi Jambi cuma 1, APBD. CSR nggak masuk. CSR, kita belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang bagaimana mereka bisa membantu melalui CSR. Kalau di Sumatera Barat juga ada sumbangan pihak ketiga, mereka punya payung hukum tersendiri. Kabupaten dan kota wajib dia menyumbangkan untuk pendidikan, walaupun nanti dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Contoh SMA 1 Kabupaten Kerinci, ya mau tidak mau di Sumatera Barat, ya Kabupaten Kerinci dia harus menyetorkan uang dulu ke provinsi. Nanti dikembalikan dalam bentuk program
pembangunan. Baik itu pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik. Provinsi Jambi itu yang belum ada, dan ini terobosan bagi gubernur terpilih ke depan. Persoalan kita kan juga jelas Bang. Sekarang kesehatan ini akhirnya kita banyak berobat ke Sumatera Barat, mau ke Jambi terkadang ada kendala macet ini yang akhirnya kita takut. Akhirnya kan jarak tempuh jauh. Habis itu hari ini banyak ke Sumatera Barat. Apa Kerinci nggak mampu? Sumber SDM saya rasa Karena cukup. begitu pemisahan aset antara kabupaten dan kota, dan semua aset kesehatan itu tinggal di kota Sungai Peling, maka secara administrasi, secara otentik di lapangan, mau tidak mau Kabupaten Kerinci baru mau akan membangun rumah sakit yang insya Allah selesai di akhir tahun ini. Karena itu tuh pun tidak memadai, karena proses untuk tipe D ke tipe C ke B, apalagi ke A, ini butuh proses akreditasi yang sangat luar biasa. Pertama adalah sumber daya, yang kedua adalah peralatan. Itu persoalannya. Oh, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi kemarin ada indikasi dokter spesialis mau banyak keluar dari Kerinci karena tidak bayarkan uang insentif. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena menyekolahkan satu spesialis membutuhkan anggaran 1,3 miliar. Kalau 10 spesialis kali berapa? Itu 13 miliar gitu. 13 miliar lebih. Dan itu tidak Dan itu difasilitasi. belum tentu mereka dalam 5 tahun selesai Ya. dan kembali ke daerah. Ini harus diakomodir dengan baik. Ini tanggung jawab ke depan ya. Tanggung jawab pemerintah daerah. Iya. Dan sungai penuh kalau dokter spesialis mau dinas di sini, boleh. Bila syarat pindah secara administrasi. Nah ini kerugian Kabupaten Kerinci lagi. Karena yang menyekolahkan kabupaten dulu. Jadi kalau bicara kesehatan nih gini Bang, saya ingat di salah satu kabupaten kita bisa katakan di Malaysia itu, dia menjadikan kabupaten itu sebagai kabupaten kesehatan, Ya. di City of Healthy, ya, di mana dikhususkannya di sana itu tempat wisata Ya. kesehatan. Nah ini kan sebenarnya kita juga bisa, tetapi kan tidak memadai kalau untuk itu. Ya. Lalu pertanyaannya ke depan, mau diapakan Kabupaten Kerinci ini kalau seandainya Anda terpilih menjadi bupati? Ya, pertama adalah tentu dengan selesainya pembangunan fisik di akhir tahun kemarin, di tahun ini otomatis membeli suatu peralatan itu harus tidak cukup dengan APBD kabupaten. Habis itu tidak juga cukup. 400 miliar saja untuk beli peralatan itu tidak cukup. Kita membutuhkan anggaran lebih daripada 1 triliun untuk semua peralatan operasi dan lain sebagainya. Dan itu butuh Itu seorang fighter di kementerian, kepala daerah maksudnya, untuk melobi itu dan bisa membawa anggaran. jika ingin Baik ya, itu dari DAK maupun DBH, dana DBH. bagi hasil. ya DAK dan dana transfer ya. Ya, dana transfer bagi hasil. Sudah, kalau seandainya Banyak menjadikan, sumber dana lain. kalau mau dijadikan sebagai kota kesehatan, Iya. Jadi kalau Anda menjadikan Kerinci kota apa? Pertama kota wisata, yang kedua adalah pertanian. Cuman itu yang bisa kita jual Kerinci. Berbicara pariwisata, kembali lagi adalah persoalan penerbangan. Saya berpikir, kalau kita menyediakan penerbangan di Kabupaten Kerinci itu membutuhkan anggaran lebih daripada 2 triliun. Dan ini bukan persoalan mudah. Satu-satunya secara cepat dan instan itu adalah kita menggunakan Bandara Bungo. Tetapi dengan konsekuensi jalan alternatif harus kita buat secepatnya. Begitu mereka turun di Bungo, mereka sudah bisa berwisata ke Kabupaten Kerinci dengan jarak tempuh 1 jam lebih kurang. Kalau 51 seandainya kilo. jalan itu terbuka, 51 kilo. dekat itu Dekat. kalau 51 Karena kilo. ini harus TNKS, pengurusan izin. Iya. Mampukah kepala daerah ke depan mengurus izin ini? Tentu kembali lagi pada nawaitu tadi. Ingin memimpin Oke. ini bagaimana? Kalau itu Di situ terbuka. juga terjadi pertumbuhan ekonomi baru. Kalau seandainya kita mampu membuat Bandara Kerinci menjadi bandara yang Itu butuh nasional? proses tidak cukup dalam waktu 5 tahun. panjang ya. Panjang.
pembebasan lahan dan lain sebagainya. Ini yang saya pengen bongkar. Ketika para kandidat berbicara visi, mereka selalu bilang, oh ya Kerinci akan dijadikan kota wisata, kota pertanian, tetapi mau diapain? Actionnya harus di lapangan dulu. Faktanya kan ini persoalannya, jelas persoalannya. Persoalan penerbangan. Ketika tidak ada penerbangan ke Kerinci dan jarak tempuh yang 1-2 jam dari daerah tetangga, Kerinci wisata tidak akan maju. Lalu pertanian kita tidak kita punya hari ini. Ketika kita berbicara, ya kita ke Jogja lah, melihat ke rumah Mbah Marjan, naik jeep bersama, semuanya ada di Kayu Arok. Mbah Marjan ya. Ngejip itu, iya. Itu saya tanya, satu kakak itu minimal dia punya 2-3 jeep. Iya. Di Jogja, di kaki Kaliurang. Iya, saya tahu. Dan itu beribu jeep. Mereka hidup di sana tanpa pertanian. Pertanian hanya sekedar tambahan. Kalau kita malah tergantung ke pertanian 1%. Makanya ke depan kita harus pecah ini perekonomian. Mereka juga bisa menghasilkan dari pertanian dan juga pariwisata, menyiapkan jeep-jeep dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana orang mau ke Kerinci ketika transportasi mereka jauh? Pengalaman saya ketika saya mengunjungi daerah-daerah atau negara-negara lain, memang pariwisata itu adalah salah satu penopang utama. Nah itu dia. Untuk kemajuan negara loh. Ketika kita berbicara sungai hangat atau air panas, tempat pemandian. Seperti di Bandung kita juga bisa buat. Pertanyaannya kembali lagi, pertama investor, yang kedua orang berkunjung Kerinci itu enggak. Jumlah kunjungan, jumlah wisatawan sangat minim. Kuncinya adalah transportasi, udara atau darat dengan cepat. Iya. Itu saya masalah. Oke, saya ingin tahu tentang pertanian. Bagaimana? Ada beberapa seperti yang saya bantu kemarin itu ada namanya pembuatan bibit G3 ya, G0 menjadi G1 menjadi G3. Karena ada kandidat yang merasa dirinya adalah bapak petani. Jadi saya juga harus melihat Anda menguasai tidak pertanian ini. Saya persoalan pertanian, Bung Dori, saya berasal dari petani. Sebelum polisi saya petani. Berbicara pedagang, pada saat saya menjadi polisi, saya juga menjadi pedagang di Kota Padang. Jadi persoalan pertanian di Kerinci mulai dari hilir ke hulu saya paham. Oke. Sampai ke Pasar Induk Jakarta. Bagaimana ya? Anda pahami seperti apa? Kerinci ini. Ya, kita harus menyediakan bibit unggul. Pemerintah harus menyediakan bibit unggul sehingga mereka dengan masa panen ya 3 bulan itu mereka menanam 1 ton bisa menghasilkan 10 hingga 20 ton dengan bibit unggul yang bagus. Yeah. Hari ini banyak petani kita asal tanam 1 ton hasil 3 ton atau 5 ton. Kenapa? Bibit yang mereka tanam ini bukan bibit unggul. Kalau bibit ini unggul 1-10, 1-15. Nanam 1 kilo dapat 15 kilo, nanam 1 ton dapat 15 ton. Kalau bibit unggul. Tinggal lagi klasifikasi lahan. Lahan kita tidak luas kok. Bagaimana dengan lahan yang sempit kita bisa hasil maksimal? Untuk apa? Ribuan hektar tapi hasilnya tidak maksimal. Nah ini juga perlu pembelajaran kepada masyarakat. Harus ada terobosan-terobosan baru bagi pemerintah untuk membantu bibit unggul kepada masyarakat. Banyak uang APBD ini yang cuma-cuma tapi tidak bermanfaat. Nah ini harus kita manfaatkan ke depan, membantu masyarakat kecil terutama untuk mengembangkan. Kemudian baru kita berbicara pariwisata. Persoalan pertanian ini sangat penting. Karena persoalan pupuk yang mahal, kemudian penyelewangan pupuk. Dan apa itu penyelewangan yang dari pemerintah headnya ada, mereka yang menjual di atas head lagi, harga eceran tertinggi. Oke. Kira-kira apa yang mau Anda sampaikan? Pertama, pemimpin di Kerinci membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan benar untuk berkomunikasi baik itu dengan provinsi maupun dengan pusat. Yang kedua, siapapun itu nanti yang terpilih menjadi putra terbaik Kerinci untuk memimpin Kerinci, majukanlah Kabupaten Kerinci itu dari hati nurani, ya, dari nawa itu yang baik sebagai putra daerah, tidak lagi terpecah antara hilir, tengah dan mudik. Semuanya harus satu. Ya. Kita harus mencari yang profesional, mencari yang kuat dalam segala urusan. Itu kira-kira. Ya, saya juga berharap
Kerinci kali ini adalah Kerinci yang bersatu, Ya. Kerinci yang tidak lagi apa bahasanya itu, mengisolasikan perilaku Ya. pemilihnya. Ketika isolasi perilaku pemilih itu terjadi, artinya hari ini kita tidak akan memiliki dan menghasilkan pemimpin yang sesuai untuk negeri Kerinci dan untuk kemajuan Kerinci. Saya berharap nanti masyarakat bisa menilai pemimpin yang layak di depan mata mereka itu seperti apa, dan seperti apa mereka akan menitipkan amanah itu ke depan. Terima kasih, Bang. Ya, yang terpenting kepentingan Kabupaten Kerinci ke depan dalam pemilihan ini bersamaan dengan gubernur. Ya, Ini harus cerdas, harus hati-hati. Kita jangan mau diadu domba. ya, jangan sampai diadu domba. Ya. Dan jangan sampai ada konflik Ya. di dalam pemilihan kepala daerah di Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.